Terima kasih sudah klik video dalam channel ini untuk belajar bahasa Indonesia dengan mudah. Yuk pahami 3K, konjungsi, kohesi, dan koherensi. Pembahasan kedua. Kohesi dan koherensi. Pengertian kohesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keterikatan antar unsur dalam struktur sintaksis atau struktur wacana yang ditandai antara lain dengan konjungsi, pengulangan, penyulihan, dan pelesapan seperti dia tetap belajar meskipun sudah mengantuk. Kohesi dapat diartikan sebagai perpautan bentuk. Catatan, konjungsi dapat juga dikatakan sebagai piranti kohesi, alat atau kata yang bertugas menghubungkan sehingga membentuk perpautan atau yang dikatakan sebagai kohesi. Pengertian koherensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tersusunnya uraian atau pandangan sehingga bagian-bagiannya berkaitan satu dengan yang lain. Koherensi diartikan sebagai perpautan makna. Catatan, wacana atau teks yang memiliki perpautan makna disebut dengan koherensi. Jadi, apa yang kamu pikirkan tentang kohesi dan koherensi? Lihat perbedaannya. Jadi, kohesi merupakan perpautan bentuk, sedangkan koherensi merupakan perpautan makna. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan dua contoh berikut. Contoh pertama, Pak Ali pergi ke pasar baru. Pak Ali naik bus metro mini. Bu Tahir membeli sepatu baru. Karena ada pajak impor, harga mobil rakitan dalam negeri juga ikut naik. Mobil yang dibeli Parwati harganya 150 juta rupiah. Perhatikan contoh yang kedua. Pak Ali pergi ke pasar baru naik bus metro mini. Ia pergi membeli sepatu baru. Karena ada pajak impor, maka harga sepatu buatan dalam negeri juga ikut naik. Sepatu yang dibeli Pak Ali itu harganya 100.000 rupiah. Nah, hubungan kalimat dalam paragraf 1 atau contoh ke-1 tidak ada perpautan bentuk atau tidak ada kohesi. Sedangkan pada contoh kedua terlihat perpautan bentuknya. Kalimat pertama tentang
Pak Ali pergi kemana dengan apa. Kalimat kedua tentang tujuan pergi. Kalimat ketiga dan berikutnya bercerita tentang sepatu yang akan dibeli, hubungan antara harga sepatu dan kenaikan pajak impor. Karena bentuknya saling terpaut, maka maknanya juga saling terpaut atau yang disebut dengan koherensi. Wacana atau teks yang baik memiliki perpautan bentuk atau kohesi dan perpautan makna atau koherensi. Namun, ada juga paragraf yang tampaknya memiliki kohesi, namun tidak memiliki koherensi. Perhatikan contohnya berikut ini. Perhatikan contoh ketiga. Dengan bantuan pemerintah, pejabat itu membeli mobil baru. Mobil itu berwarna biru. Biru muda menjadi warna idaman kaum muda sekarang. Sekarang ini, teknologi banyak mengubah keadaan dalam waktu singkat, khususnya moral orang Indonesia. Waktu ini, orang seakan-akan di persimpangan jalan. Jalan ke surga atau ke neraka rupanya tidak dipedulikan lagi. Surga dunia dituntut orang dengan itikad neraka yang menggebu-gebu. Kohesi pada contoh ketiga ini terlihat sempurna. Ada kata yang memautkan antara kalimat berikutnya. Di antaranya, mobil baru, warna biru, biru muda, sekarang ini, jalan, jalan, surga, neraka. Nah, apakah kamu menangkap makna paragraf tersebut? Sulit bukan? Karena memang tidak ada perpautan makna. Kumpulan kalimat ini bukan teks wacana. Perlu kamu ketahui, pengertian wacana adalah keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. Demikianlah penjelasannya. Kemudian, kamu harus memahami penggunaan konjungsi agar teks yang disusun memiliki kohesi dan koherensi yang baik. Terima kasih, kamu telah menjadi penyimak yang baik. Untuk memajukan channel ini, cobalah tekan tombol subscribe dan juga like. Bila perlu, berikan komentarmu. Terima kasih.